Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Kita mulai saja ya, sudah lebih dari 7 menit, baru 15 orang, tidak apa-apa. Sebelumnya, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan lagi dengan tahun selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral. Kemudian untuk kelas ini seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, PTM-nya itu selalu jatuh di hari libur. Misalnya seharusnya ada PTM di minggu lalu, tapi kan karena masih libur Idul Fitri, makanya PTM-nya juga tidak ada. Kemudian PTM-nya nanti sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh lembaga, kita hanya untuk kelas ini ya, hanya satu kali di tanggal 2 Juni kalau tidak salah, di mana tanggal 1 Juninya itu untuk hari Rabu itu libur. Nah, jadi untuk PTM-nya, saya ingatkan lagi nanti e-learning-nya itu di tanggal 2 Juni. Semoga tidak ada kendala lain sebagainya, karena sekarang kan masih banyak itu ya di jalur Sumedangnya, karena saya dari luar kota, di jalur Sumedangnya yang melewati daerah yang sering longsor. Semoga nanti sudah selesai dan tidak ada kendala di dalam perjalanannya. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral. Oh ya, satu lagi, mungkin nanti kalau tiba-tiba jaringannya terputus atau lain sebagainya, ditunggu dulu saja supaya saya nanti bisa masuk, karena kebetulan di sini sedang mendung, sehingga jaringan internetnya kurang stabil, agak lambat. Jadi kalau misalnya suaranya agak putus-putus dan lain sebagainya, tolong disampaikan supaya materinya bisa disampaikan dengan baik. Kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral, yaitu ada penerapan integralnya menghitung luas daerah di atas dan di bawah sumbu X, serta di antara dua kurva. Di minggu lalu sudah saya sampaikan di e-learning. Di 2 minggu atau 3 minggu ya, sebelum Hari Raya Idul Fitri dan sebelum UTS itu sudah saya sampaikan mengenai integral definit atau integral tentu, di mana integralnya itu memiliki batas ya. Ini ada integral A sampai dengan B dari fx dx. Nah, ini penerapan integralnya itu lebih kepada integral yang ada batasnya, karena kalau tidak ada batasnya ya kita tidak bisa menghitung luas daerah baik di atas atau di bawah sumbu X atau di antara kedua kurva. Jadi nanti misalnya kita memiliki fungsi fx ini digambarkan dalam sebuah kurva di sumbu X, kemudian ini sumbu Y, misalnya kurvanya adalah seperti ini. Kemudian kita ingin menghitung luas wilayahnya dari wilayah sampai dengan batas ini. Nah, itu kita dapat menggunakan integral tentu atau integral definit, di mana batasnya dari A sampai dengan B, kemudian tingginya adalah fx. Ingat ya, di luas itu kan kalau bentuknya persegi panjang itu panjang kali lebar, jadi dasarnya itu dari sini, panjang kali lebar. Panjangnya itu kita misalkan sebagai batas ini, kemudian lebarnya adalah tinggi kurvanya, yaitu dari fx-nya. Sehingga nanti pada dasarnya kita menghitung luasnya itu adalah integral dari A sampai dengan B, ini adalah panjangnya dari fx dx. Seperti itu, ini untuk di atas sumbu X. Jadi yang dimaksud dengan di atas sumbu X itu adalah kurvanya ada di atas sumbu X. Nanti mungkin Anda temui kurva yang ke bawah seperti ini. Luas wilayah di bawah kurva itu adalah minusnya. Nanti kita pelajari secara detailnya. Kenapa minusnya? Karena ingat, luas daerah itu selalu bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif. Tidak mungkin luas rumah, luas tanah, kemudian luas bangunan, dan lain sebagainya itu nilainya negatif, misalnya. Negatif 100 meter persegi dan seterusnya, itu tidak mungkin negatif. Jadi nanti untuk luas di bawah sumbu X itu biasanya dia
dinegatifkan supaya kita memperoleh nilai luas yang positif. Kemudian mungkin kita temui nanti ada luas di antara dua kurva. Luas di antara dua kurva, misalnya ini ada fx, kemudian memiliki kurva gx ke atas. Nanti kita cari wilayah di antara dua kurva ini melewati ada titik potongnya masing-masing. Titik potong di A dan titik potong di B dari kurva fx, gx. Nanti cara mencari perhitungannya seperti apa. Nah, sebenarnya tadi saya ingin putarkan video mengenai aplikasi dari integral, tapi karena jaringannya tidak mendukung, sehingga tidak bisa saya putarkan. Salah satu contoh penerapan dari integral definite ini, yang berhubungan dengan luas kurva itu, nanti Anda temui di mata kuliah statistika, mungkin ketemu lagi dengan saya. Di sana itu ada perhitungan peluang misalnya menerima pernyataan seseorang yang menyatakan misalnya peluang tingkat kelulusan mahasiswa di program studi teknik informatika ini adalah 98%. Nah, peluang kita menerima pernyataan itu nanti di dalam statistika ada yang disebut sebagai p-value, itu dicarinya menggunakan formulasi salah satunya seperti ini. Jadi mencari luas di bawah kurvanya nanti dia datanya mengikuti pola tertentu atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga bisa Anda temui di dalam, seperti, kalau tidak saya pernah putarkan video penerapan integral dalam programming ya. Di sana ada perhitungan rotasi dalam membuat gambar digital, atau yang pada akhirnya itu digunakan dalam film animasi dan lain sebagainya. Itu juga sama, pada dasarnya dia menggunakan luas daerah yang berhubungan dengan kurva, dan salah satunya bisa dihitung menggunakan integral seperti ini. Nah, kita mulai saja mengenai penerapan integralnya. Di atas, di bawah, sumbu X atau di antara integral lain yang dibahas pada ataupun melalui video di e-learning ya, video pembelajaran dan materi pembelajarannya. Disebut dengan luas bidang rata, kemudian ada volume benda putar, ada luas permukaan benda putar, dan ada panjang. Jadi luas bidang rata itu yang tadi saya gambarkan ada di atas sumbu X. Ini kurvanya seperti ini. Kita carinya wilayah ini adalah fx, kemudian A sampai dengan B, kemudian ada luas yang di bawah sumbu X. Ini sumbu X, misalnya kurvanya seperti ini adalah batas A sampai dengan B-nya, kita carinya wilayah ini. Kemudian ini adalah fx. Kemudian luas di antara dua kurva yang tadi saya gambarkan, kita memiliki dua kurva, pertama fx, kemudian kita memiliki gx. Kita cari kurva di antara luas di antara dua kurva ini. Nah, kemudian nanti juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai volume benda putar. Volume benda putar itu, kalau kurva ini nanti Anda rotasi atau Anda putar misalnya ini terhadap sumbu X, sama seperti yang saya contohkan atau saya putarkan di video aplikasi dari integral dalam animasi ya. Kalau tidak salah dulu itu diputarkan mengenai pembuatan gambar donat secara digital melalui programmingnya. Itu dia bisa diputar ke arah kiri, ke atas, atau ke bawah. Pada dasarnya seperti ini. Jadi pada dasarnya dia memiliki sebuah kurva, kemudian kalau dirotasi dia akan membentuk sebuah donat, kemudian akan membentuk sebuah kerucut, kemudian akan membentuk sebuah bola, akan membentuk benda-benda peja lainnya. Nah, itu pada dasarnya adalah yang tadi saya sebutkan. Bisa digunakan dasar dari integral, kemudian dasar dari penggambaran kurva, dasar dari rotasi. Yang akan kita pelajarinya adalah volume benda yang dibentuk dari rotasi sebuah kurva, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y-nya. Jadi kalau di programming yang dulu saya putarkan itu bagaimana membentuk gambarnya menggunakan integral, menggunakan rotasi ke dalam bahasa pemrogrammingnya. Kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah donat yang terbentuk di dalam gambar digitalnya itu volumenya berapa. Nah, cara menghitung volumenya itu bisa kita gunakan metode cakram, kemudian metode cincin, kemudian metode kulit tabung. Nanti perbedaannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada luas permukaan benda putar. Jadi kalau benda putar ya, atau misalnya kita punya
buah yang dikupas kulitnya, kemudian kulitnya itu kita jabarkan, nanti kulitnya itu bisa kita hitung luasnya berapa. Kemudian kalau panjang tali busur itu menghitung tali busurnya, nanti kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas itu mengenai luas bidang rata, di atas sumbu X, di bawah sumbu X, dan di antara dua kurva. Nah, yang pertama, luas kita memiliki sebuah fungsi fx, yaitu y sama dengan fx. Ini menentukan persamaan sebuah kurva di bidang xy, maksudnya adalah bidang datar sumbu x, sumbu y seperti ini. Kemudian andaikan f ini adalah kontinu, ini kontinu, bisa kontinu ke atas, bisa kontinu ke bawah, dan tak negatif pada selang A sampai dengan B, tinjaulah daerah R yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx, kemudian X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0 dengan menggunakan acuan R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx, antara X sama dengan A, X sama dengan B, dan luasnya adalah AR. Jadi tadi kita memiliki fungsi Fx, kemudian di bidang XY, XY itu adalah ini, sumbu X dan sumbu Y di bidang datar, kemudian dibatasi oleh selang A sampai dengan B, kemudian Y sama dengan 0, yang ini Y sama dengan 0. Nah, luasnya itu adalah daerah yang diarsir biru ini. Itu disebut sebagai R, wilayah R. Nah, luasnya kita notasikan sebagai AR. Luasnya itu kita hitung sebagai perkalian panjang kali lebar atau panjang kali tinggi. Masih ingat ya, kalau di dalam persegi, luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, ini kalau kita bentuk, dia akan membentuk sebuah persegi seperti ini, sehingga panjangnya adalah A sampai dengan B-nya. Kemudian tingginya adalah Fx. Tingginya itu adalah Fx, bukan titik sampai sini, bukan titik garis Y sini. Kenapa? Karena daerah ini tidak terhitung dalam luas. Jadi tingginya itu berdasarkan kurvanya. Kurvanya itu adalah Fx. Kemudian integralkan terhadap dx. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Kita lanjutkan. Contohnya, di sini kita memiliki kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 2X kuadrat ditambah dengan 2. Di antara X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2, kita akan mencari luasnya yang dibatasi oleh titik X tadi. Garis X sama dengan minus 1, garis X sama dengan 2, dan kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat ditambah dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, dia akan membentuk grafik seperti ini. Ini grafiknya. Dia akan membentuk grafik seperti ini. Ini adalah grafik dari Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat ditambah dengan 2. Cara menggambarkan grafiknya, saya yakin Anda seharusnya sudah bisa karena sudah lulus dari kalkulus pertamanya. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail. Kemudian daerahnya dibatasi oleh X sama dengan minus 1, yaitu tarik garis ke atas. Ini X sama dengan minus 1, kemudian tarik garis ke atas untuk X sama dengan 2. Ini wilayah R-nya yang akan kita cari, yang diarsir biru seperti ini. Nah, luasnya tadi gunakan formulasi tadi. Formulasi tadi itu adalah AR, itu adalah integral dari A sampai dengan B dari Fx dx. Nah, jadi kita akan memperoleh persamaan A-nya itu adalah X sama dengan minus 1, yang ini. Ini minus 1, kemudian B-nya adalah 2, kemudian Fx-nya adalah, ini adalah Fx. X pangkat 4 dikurangi dengan 2X kuadrat ditambah dengan 2, diintegralkan terhadap sumbu X, atau terhadap peubah X. Nah, ini tinggal Anda gunakan aturan pangkat yang dipelajari di integral tentu maupun integral tak tentunya. X pangkat 4, integralnya adalah 1/4 ditambah dengan 1, X pangkat 4 ditambah dengan 1. Ingat lagi, integral untuk aturan pangkatnya. Sehingga akan kita peroleh 1/5 X pangkat 5. Kemudian
integral dari 2x kuadrat. 2x kuadrat, artinya 2 dikalikan 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Yaitu 2 per 3 dari x pangkat 3. Ini minus ya, tanda dari sini. Kemudian plus 2x. 2 itu akan sama dengan 2 kali x pangkat 0. Artinya 2 kali 1 per 0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1, yaitu 2 kali x pangkat 1 atau 2x. Sehingga diperolehlah hasil integralnya itu 1 per 5x pangkat 5 dikurangi dengan 2 per 3x 3 ditambah dengan 2x ditambah dengan c dengan batasnya adalah minus 1 sampai dengan 2. Nah, untuk menghitung luasnya kita harus mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Ingat yang sudah Anda pelajari sebelum UTS itu integral tentu, di mana di dalam integral itu adalah FB dikurangi dengan FA, atau batas atas dikurangi dengan batas bawah. Sehingga substitusikan dulu 2 terhadap hasil integralnya seperti ini. 2 dipangkatkan 5, kemudian 2 pangkat 3, kemudian 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan C. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya substitusikan 1 per 5 minus 1 pangkat 5, kemudian 2 per 3 dikalikan minus 1 pangkat 3, kemudian 2 ditambah dengan 2 dikalikan minus 1. Tambah dengan C. Nah, selanjutnya tinggal Anda hitung, ini mudah, saya kira pasti Anda juga bisa untuk menghitung sendirinya. Hasilnya adalah 5,1 satuan luas. Ingat tuliskan satuan luas ya, karena ini tidak ditentukan apakah panjangnya itu dalam sentimeter, milimeter, dalam kilometer, atau dalam meter, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan secara umumnya adalah satuan luas. Nanti kalau Anda hitung volume ya berarti satuan volume, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak ada. Yang kedua adalah luas bidang di atas sumbu X. Saya ingatkan lagi, sehingga apabila grafiknya itu berada di bawah sumbu itu ditambahkan dengan tanda negatif. Jadi perbedaan letak pada tanda positif dan negatifnya. Kenapa ditambahkan negatif? Karena nanti untuk mendapatkan nilai luas yang positif, karena luas itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, sehingga ketika bilangan itu adalah negatif dari luas yang dibatasi, ada ini, Y sama dengan Fx, kemudian X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Sama, prinsipnya sama seperti tadi ada kurva, tetapi kurvanya ada di bawah sumbu X, kemudian untuk menghitung luasnya tinggal negatifkan. Kurvanya memiliki dibagi antara dengan seperti yang sudah terlihat di sini. Ini kurvanya ada di bawah sumbu X, yang ini adalah 1 per 3 dari X kuadrat atau X kuadrat dibagi 3. Kemudian kurvanya itu dibatasi oleh garis X sama dengan minus 2, ini adalah A-nya. Kemudian garis X sama dengan 3, yang ini adalah B-nya. Sama seperti tadi, ini adalah prinsipnya menghitung panjang dikalikan dengan lebar atau di sini adalah tinggi. Panjangnya itu adalah A sampai dengan B, yaitu minus 2 sampai dengan 3. Kemudian lebarnya atau tingginya itu adalah kurvanya itu sendiri. Karena perubahan tingginya sesuai dengan kurvanya. Kalau Anda tarik garis persegi panjang, wilayah ini tidak akan termasuk. Kalau Anda lihatnya dari tinggi di sini, maksimum. Ini tidak termasuk. Yang kita hitung hanya yang dibatasi oleh kurvanya. Sehingga tingginya itu adalah X pangkat 3 per 2 atau sepertiga dari X kuadrat dikurangi dengan 4. Ini dikurangi dengan 4 ya. Kemudian diintegralkan terhadap keubah atau terhadap suku X. Kemudian tambahkan tanda negatif untuk mendapatkan nilai luas yang positif. Nah, selanjutnya ini boleh terserah Anda ya, cara menyelesaikan integralnya itu caranya menurut masing-masing mana yang lebih mudah. Kalau di sini saya tuliskan tanda negatif ini kalikan dulu ke dalam. Jadi negatif kali sepertiga itu adalah minus sepertiga X kuadrat, kemudian negatif ini dikalikan dengan negatif 4 adalah positif 4. Selanjutnya gunakan lagi aturan pangkat
integral ini minus 1/3 X kuadrat itu adalah hasil integralnya minus 1/3 dikalikan 1/2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 atau minus 1/3 dikalikan 1/3 adalah minus 1/9 X pangkat 3. Kemudian 4 ini sama seperti tadi konstanta. Itu hasilnya adalah 4X. Prosesnya yang tadi saya jelaskan 4 ini sama dengan 4 kali X pangkat 0. Artinya 4 kali 1/0 ditambah 1 X pangkat 0 ditambah 1. Yaitu 4X. Jangan lupa tuliskan sembarang nilai konstantanya. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya sama seperti tadi, substitusikan batas atas dan batas bawahnya dikurangi. Jadi batas atas ini substitusikan ke dalam fungsinya. Minus 3 substitusikan terhadap X pangkat 3. Bukan minus ya, positif maksud saya. Positif 3 substitusikan ke dalam X pangkat 3-nya sehingga diperoleh minus 1/9 3 pangkat 3. Kemudian substitusikan ke dalam X ini. 4 kali 3 dikurangi dengan batas bawah. Batas bawahnya substitusikan. Ini dan ini. Yang ini sudah pasti konstanta ini hilang karena C dikurangi dengan C. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sebutkan, saya kira perhitungan perkalian, pengangkatan, penjumlahan, pengurangan itu pasti Anda bisa. Ini hasil akhirnya adalah 1/45/9 satuan luas. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini untuk luas daerah di bawah kurva? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kurva, di mana kurva itu ada di atas, sebagian ada di atas sumbu X, dan sebagian lagi katanya tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, dikurangi dengan 3X kuadrat, dikurangi dengan X, ditambah dengan 3. Luas sumbu X antara X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2, dan oleh garis X sama dengan 2. Jadi kalau kita gambarkan kurva ini, dia akan membentuk sebuah gelombang di mana ada yang berada di atas sumbu X yang ini, di atas, kemudian ada sebagian di bawah sumbu X. Kemudian tadi dibatasi oleh garis X sama dengan minus 1, yang ini, Anda tarik X sama dengan minus 1, kemudian garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 2, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Artinya luasnya itu adalah gabungan dari, ini saya notasikan sebagai wilayah R1 dan ini adalah wilayah R2. Jadi luasnya itu adalah penggabungan antara R1 dengan R2. Nah, kenapa di sini malah dikurangi? Ini pada dasarnya yang tadi saya sebutkan, A R1 ditambah dengan A R2. AR2 ini itu adalah negatif dari integral A sampai dengan B fx dx. Sehingga plus ini berubah menjadi negatif berdasarkan perhitungan di bawah kurva atau perhitungan luas di bawah kurva. Artinya gabungannya itu adalah A luas dari wilayah R1 dikurangi dengan A itu adalah luas wilayah dari R2. Paham ya, kenapa bukan pakai tanda positif? Karena tadi luas di bawah kurva itu selalu negatif, karena tadi juga saya jelaskan, dia tambahkan negatif supaya nilai luasnya menjadi positif, maka di sini juga berubah menjadi negatif. Nah, selanjutnya batasnya untuk masing-masing kurvanya itu berbeda, jadi tidak semuanya dari X sama dengan minus 1 sampai dengan X sama dengan 2, tetapi harus dilihat dari kurvanya. Jadi kalau yang ini, kurva yang R1 itu dia titik potong terhadap sumbu X-nya itu di X sama dengan 1. Jadi batasnya itu dari minus 1 sampai dengan 1 untuk yang atas. Minus 1 sampai dengan 1. Kemudian untuk yang bawahnya, dimulai dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 2. Jadi yang tadinya seperti ini, batasnya
X sama dengan minus 1, sampai dengan X sama dengan 2. Ini terbagi 2 berdasarkan kurvanya berhenti di titik X1. Pertama kita hitung dulu yang minus 1 sampai dengan 1, kemudian hitung dari 1 sampai dengan 2-nya. Nah, artinya di sini berubah, minus 1 sampai dengan 1 dari fx-nya tetap tidak ada yang berubah, karena tingginya itu yang ini juga fx, yang ini juga diperoleh dari fx. Kemudian dikurangi dengan batas untuk wilayah kurva di bawah sumbu X-nya, 1 sampai dengan 2 dari fx juga, semuanya diintegralkan terhadap sumbu X atau terhadap suku X maksud saya, atau peubah X. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tinggal Anda hitung menggunakan aturan pangkat, kemudian substitusikan batas atas dan batas bawah untuk masing-masing wilayahnya. Yang ini menggunakan aturan pangkat diperoleh 1/4 X pangkat 4, yang ini. Kemudian ini diperoleh 3/3 dari X pangkat 3 atau X pangkat 3. Kemudian yang ini hasilnya adalah setengah X kuadrat. Ini tambahkan dengan X. Yang ini juga sama, karena fx-nya sama. Jadi mengintegralkannya jangan sampai nanti ketika Anda menyelesaikan permasalahan seperti ini, hasil integral yang sama-sama fx di sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Ini sering saya temui dari beberapa mahasiswa selama di mata kuliah kalkulus lanjut ini, banyak yang kadang malah berubah di sini, padahal fx-nya itu sama. Hasil integralnya dia berubah, padahal fx-nya sama. Jadi Anda cukup kerjakan sekali, nilainya akan sama. Yang ini. Nah, yang akan membedakannya itu adalah batasnya. Makanya tadi batasnya itu tidak dari minus 1 sampai 2 tok yang di atas maupun yang di bawah, karena dia berdasarkan titik potongnya masing-masing terhadap sumbu X-nya di sini. Nah, ini substitusikan untuk memperoleh nilai AR1 ke dalam X-nya, kemudian kurangi dengan batas bawahnya, nanti bisa Anda cek, hitung sendiri. Ini hasilnya adalah 1/4, atau kalau saya tuliskan secara detailnya, 1/4 X pangkat 4, di sini adalah 1 pangkat 4 dikurangi dengan 1 pangkat 3 dikurangi dengan setengah dari 1 kuadrat ditambah dengan 3 kali 1 dikurangi dengan 1/4 dari minus 1 pangkat 4 dikurangi minus 1 pangkat 3 dikurangi dengan 1/2 dari minus 1 kuadrat ditambah dengan 3 kali minus 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian cari luas untuk AR2 ini. Substitusikan yang ini. Sama seperti tadi, ini berubahnya di sini adalah 2. Kemudian yang ini juga 2, ini adalah 2. Kemudian yang bawahnya ini berubah menjadi 1, ini positif 1, positif 1, dan 1. Hasilnya itu adalah minus 7/4. Nah, kemudian kalikan dengan minus. 4 dikurangi dengan minus 7/4, minus kali minus adalah positif. Jadi tetap hasil akhirnya adalah penggabungan dari luas R1 dan luas R2. Hasilnya adalah 23/4 maksud saya, 23/4 satuan luas. Paham? Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah luas bagi kurva fx, kemudian kurva gx, di mana gx ini lebih kecil atau sama dengan dari fx, dan batasnya adalah a sampai dengan b. Jadi posisinya si gx ini berada di bawah kurva fx. Makanya dia sebutkan sebagai gx dikurangi lebih kecil sama dengan fx maksud saya. Nah, di sini kalau kita gambarkan misalnya fx-nya itu adalah kurva di atas seperti ini, dia perolehnya adalah kurva atas, kemudian gx-nya adalah kurva yang bawah. Nah, ini gx lebih kecil sama dengan fx itu karena tinggi y. Fx yang ini itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi gx-nya. Makanya dikatakan gx itu lebih kecil atau sama dengan fx. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa perhitungan ini pada dasarnya adalah sama seperti perhitungan dari persegi panjang. Jadi, panjang kali lebar panjangnya adalah A sampai dengan B.
Kemudian lebarnya, karena dia ada di antara dua kurva, makanya adalah selisihnya. Jadi yang kita cari adalah nilai ini. Selisih antara tinggi dari kurva fx dikurangi dengan tinggi dari kurva gx. Tinggi kurva gx itu adalah ini. Kemudian tinggi dari kurva fx adalah ini. Yang kita cari adalah nilai yang diarsir ini, yaitu selisihnya. Sehingga diperoleh bahwa lebarnya itu atau tingginya itu adalah fx dikurangi dengan gx. Ini disebut sebagai delta A atau selisih luas. Yang dimaksud dengan selisih luas di sini, kalau kita abaikan gx, si fx ini, wilayah ini termasuk ke dalam fx. Kemudian, kalau kita abaikan keberadaan fx, maka tinggi gx ini untuk kurva gx luasnya ada di sini. Nah, makanya di sini disebut sebagai selisih luas, atau kalau kita kaitkan dengan panjang kali lebar, ini adalah selisih tingginya. Sehingga nanti mencari luas di antara dua kurva ini adalah batas A sampai dengan B dari fx dikurangi dengan gx. Jadi dari batas A sampai dengan B, fx dikurangi dengan gx diintegralkan terhadap suku x. Nah, tidak selalu, misalnya Anda temui di persoalannya fx dan gx, nanti Anda otomatis selalu fx yang dikurangi gx. Tidak selalu seperti itu. Yang harus Anda perhatikan adalah kurva mana yang berada atau letaknya itu ada di atas. Jadi bisa saja nanti di persoalan lain ini adalah gx, yang di bawahnya itu adalah fx. Maka nanti ini tidak selalu otomatis fx dikurangi gx, bisa saja dia berubah gx dikurangi dengan fx. Bergantung pada kurva mana yang letaknya ada di atas. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena banyak sekali yang keliru selama ini di materi bagian luas di antara dua kurva seperti ini. Seringkali saya temui mahasiswa itu selalu otomatis di dalam persoalannya fx dan gx, selalu otomatis fx dikurangi dengan gx. Padahal pada kenyataannya ketika digambarkan terhadap kurva, ternyata si fx ini letaknya ada di bawah gx. Jadi gx itu lebih besar sama dengan dari fx. Seperti ini. Jadi jangan sampai dibakukan bahwa fx itu selalu dikurangi dengan gx. Tapi pastikan bahwa fx itu letaknya, kurvanya itu ada di atas dari kurva gx-nya. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan luas A dan Y sama dengan 2x dikurangi dengan berada di interval A sampai B-nya itu ada di plan seperti ini. Anda harus mencari titik potong di antara dua kurvanya, baik di sumbu X maupun di sumbu Y-nya, atau titik potong di antara dua kurvanya. Nah, cara mencarinya itu nanti tinggal tuliskan Y1 itu sama dengan Y2. Ini misalnya saya tuliskan sebagai Y1 atau Y2, atau saya sebutkan Fx sama dengan yang ini adalah Gx-nya. Nah, ini tinggal Anda tuliskan X pangkat 4, itu nilainya sama dengan 2X dikurangi dengan X kuadrat. Nanti akan Anda cari, dapat nilai X-nya berapa, kemudian substitusikan ke masing-masing fungsi ini, akan diperoleh nilai Y-nya berapa. Nanti ada dua titik potong, X1 dan X2, Y1 dan Y2. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, perhatikan untuk X pangkat 4, kurvanya adalah yang bergaris hitam di sini. Atau kalau saya gambarkan lagi, dia warnanya pink ini. Ini adalah X pangkat 4. Kemudian untuk 2X dikurangi X kuadrat, kurvanya adalah ini. Nah, perhatikan di sini kurva yang berada di atas, ini yang tinggi ini, ini adalah kurva Y sama dengan 2X dikurangi dengan X kuadrat. Kemudian kurva yang ada di bawah, garis yang berwarna pink ini, itu adalah Y sama dengan X pangkat 4. Sehingga nanti
Selisihnya itu adalah 2x dikurangi x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4. Ini adalah selisihnya, atau ini adalah Y2, yang ini adalah Y1, ini Y2. Kemudian kalau tadi juga saya misalkan si Y sama dengan 2x dikurangi x ini adalah Gx, ini berubah menjadi Gx dikurangi dengan Fx. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa tidak selalu Fx dikurangi Gx, Anda harus perhatikan kurva mana yang letaknya ada di atas dan kurva mana yang letaknya ada di bawah, baru selisihkan. Nah, di sini tadi saya misalkan Y ini adalah Gx, kemudian yang ini adalah Fx. Si Fx ternyata letaknya ada di bawah kurvanya di sini, sehingga dia yang dikurangi. Nah, selanjutnya untuk mencari luasnya, tadi sudah saya sebutkan kita harus cari titik potong di antara dua kurva. Cara mencarinya adalah Y1 sama dengan Y2. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah dipelajari di kalkulus pertama seharusnya, dan nanti akan diperoleh titik potongnya adalah 0 di sini. Kemudian titik potong di sini adalah titik 1 untuk X. Kemudian tinggal substitusikan Y-nya juga adalah 1. Jadi titik 1,1 ini adalah titik potong dari dua kurva. Nah, artinya kita memperoleh wilayahnya, yaitu 0 sampai dengan 1 ini. Jadi integral 0 sampai dengan 1 dari tadi selisihnya, ini adalah Gx atau Y2, kemudian yang ini adalah Fx atau Y1. Jadi 2x dikurangi x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4, integralkan terhadap suku x. Sama seperti tadi, tinggal Anda gunakan aturan pangkat untuk integralnya. 2x itu hasilnya adalah x kuadrat, kemudian x pangkat 2 adalah sepertiga x pangkat 3, kemudian x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5. Nah, selanjutnya tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Ini substitusikan, diperoleh 1 kuadrat, dikurangi dengan 1/3 dari 1 pangkat 3, dikurangi dengan 1/5, dikalikan 1 pangkat 5, ditambah dengan C, dikurangi dengan batas bawahnya. Substitusikan, hasilnya nanti akan diperoleh 7/15 satuan luas. Paham ya? Jadi saya tekankan lagi bahwa selisihnya itu tidak selalu Fx dikurangi Gx, tapi bergantung pada kurva mana yang berada di atas dan kurva mana yang berada di bawahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh terakhir. Di sini kita memiliki dua kurva parabola, yaitu y kuadrat sama dengan 4x, kemudian kurva sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, kita harus mencari titik potong di antara dua kurva ini. Yang ini kita rubah dulu dalam persamaan x sama dengan atau y sama dengan. Nah, kemudian karena ini adalah parabola, nanti kita akan menggambarkannya ke dalam batas sumbu Y. Kenapa harus ke dalam batas sumbu Y? Nanti akan saya tunjukkan. Kita lanjutkan dulu untuk mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potong persamaan ini kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi 4x dikurangi 3y sama dengan 4. Ini akan sama dengan nilainya 4x itu adalah 4 ditambah dengan 3y. Yang ini. Sedangkan di dalam persamaan ini, y kuadrat itu adalah 4x. 4x ini diperoleh dari sini, substitusikan dari sini, substitusikan, sehingga y kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 3y. Jadi dari mana datangnya y kuadrat sama dengan 4 ditambah 3y? Persamaan ini, sedangkan 4x-nya adalah diperoleh dari persamaan yang kedua. Hasilnya adalah y kuadrat sama dengan 4 ditambah 3y, kemudian sama dengan kan 0, sehingga ini pindah ruas. Diperoleh y kuadrat dikurangi dengan 3y dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Nanti gunakan pemaktoran. Y plus 1 dikalikan dengan y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita memperoleh titik y sama dengan minus 1 dan y sama dengan 4. Nah, untuk memperoleh pasangannya, titik potong x, y, x1, y1, kemudian y2, ini substitusikan ke dalam persamaan.
Di sini tadi kan diperoleh titik potong yang pertama untuk Y sama dengan minus 1 dan Y yang kedua adalah 4. Substitusikan ke dalam persamaan pertama, akan diperoleh nanti pasangannya adalah 1/4. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, akan diperoleh nilainya juga 1/4, sehingga kita peroleh minus 1/4 itu koma minus 1. Ingat, ini X, Y. Jadi 1/4, minus 1. Kemudian yang ini juga sama, ada substitusikan ke dalam persamaan pertama, substitusikan juga ke persamaan yang kedua, nanti akan diperoleh pasangan 4,4. Nanti akan diperoleh titik potong, 2 titik potong. Yang pertama di 1/4, minus 1, dan 4,4. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, nanti akan diperoleh kurva seperti ini. Jadi yang ingat tadi berbentuk parabola, sehingga yang seperti ini adalah parabola Y kuadrat sama dengan 4X. Kemudian untuk garis 4X sama dengan 4 ditambah 3Y adalah yang berada di bawahnya. Yang berwarna merah ini. Nah, perhatikan tadi cara mencari luas yang kita bahas contoh-contoh sebelumnya, itu selalu diintegralkan terhadap sumbu X. Karena batasnya itu dari A sampai dengan B-nya itu berada di sumbu X. Nah, kalau di sini, kalau kita gambarkan ini seperti ini, kemudian titik potong seperti ini, nanti wilayah ini tidak terbawa. Ini seharusnya tidak terbawa. Kemudian yang ini juga seharusnya tidak terbawa. Nah, yang kita cari adalah yang di kurva ini. Sehingga nanti kita harus merubah sumbunya. Itu harus dirubah. Jadi kalau tadi saya tuliskan ini misalnya garis X sama dengan 0. Berarti ke atas seperti ini. Ini dari 0. Kemudian garis X ini. Ini sampai dengan B. Nah, yang ini tidak. Seharusnya tidak terbawa. Sehingga untuk perhitungan luas yang lebih tepat, kita harus rubah dulu batasnya terhadap garis Y sama dengan. Tadi Y di titik potong adalah 1/4, minus 1. Tarik garis ini. Ini adalah garis Y sama dengan minus 1. Kemudian yang titik potong atasnya, tarik garis Y sama dengan 4-nya. Paham ya? Kemudian lihat mana yang berada di atas dan mana yang berada di bawahnya, itu dari posisi sumbu Y. Dari posisi sumbu Y, garis ini adalah dasarnya, sehingga yang berada di atas itu adalah titik ini. Jadi tingginya itu, yang tadinya lebar di dalam sumbu X, ini berubah menjadi tinggi di dalam sumbu Y. Jadi ini yang berada di atasnya adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 4. Kemudian kurva yang berada di bawahnya, kalau kita lihat dari sudut pandang sumbu Y, ini ya, tinggi ini adalah Y sama dengan 4Y kuadrat sama dengan 4X. Sampai sini paham kenapa harus dirubah terhadap sumbu Y? Karena tadi wilayah ini. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini artinya nanti integralnya itu adalah dari batas Y minus 1 sampai dengan 4. Kemudian kurvanya 4X dikurangi 3Y. Ini pindahkan dulu ruasnya ke sini. Dibagi dengan 4, kemudian dikurangi dengan kurva ini. Kurvanya sebentar, ada yang terlewat. Oke. Yang terlewatnya adalah persamaannya juga harus diganti ke dalam bentuk X sama dengan. Persamaan yang ini harus dibentuk ke dalam X sama dengan, kemudian yang ini juga harus dibentuk ke dalam X sama dengan.
Jadi ketika batasnya itu garis Y, maka persamaannya itu fungsinya itu harus dirubah ke dalam X sama dengan. Kalau tadi kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 garis X sama dengan 2 garis X sama dengan 3, integralnya adalah 2 dari 3 X kuadrat ditambah dengan 1 misalnya terhadap dx. Nah, kalau batasnya itu adalah Y sama dengan A, kemudian Y sama dengan B, maka integralnya itu adalah A sampai dengan B dari FY. FY di sini artinya dalam persamaan X sama dengan 2Y ditambah dengan 1 misalnya. Seperti ini. Jadi selain merubah batasnya menjadi garis Y sama dengan A, Y sama dengan B, maka fungsinya juga harus dirubah ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, yang ini kita rubah ke dalam bentuk X sama dengannya adalah 4X sama dengan, kalau ini pindah ruas ke sini, adalah 4 ditambah dengan 3Y. Atau X itu adalah 4 ditambah dengan 3Y dibagi dengan 4. Nah, ini. Kemudian yang parabola ini, Y kuadrat sama dengan 4X, maka X sama dengan ini pindah ruas, adalah Y kuadrat dibagi dengan 4. Nah, nanti kita akan memperoleh tadi garis Y sama dengan minus 1 sampai dengan Y sama dengan 4, kemudian dari kurva X1 yaitu 3Y ditambah dengan 4 dibagi dengan 4 dikurangi dengan Y kuadrat dibagi dengan 4 integralnya terhadap sumbu Y. Kenapa integralnya terhadap sumbu Y? Karena batasnya adalah garis Y, kemudian persamaannya juga dalam suku Y. Tinggal gunakan lagi aturan yang sudah Anda pelajari di integral tak tentu maupun di integral tentunya. Nah, ini sama-sama memiliki seperempat. Saya keluarkan. Sisanya adalah 3Y ditambah dengan 4 dikurangi dengan Y kuadrat. Ini tinggal gunakan lagi aturan pangkat, nanti akan diperoleh 3/2Y kuadrat ditambah dengan 4X. 4Y ya, ini harusnya, bukan X. 4Y. Kemudian dikurangi dengan 1/3Y kuadrat. Jadi sukunya apapun kalau diintegralkan terhadap suku yang sama, maka aturan-aturan yang Anda gunakan, yang Anda pelajari di integral tak tentu maupun di integral tentu dalam bentuk suku X itu prinsipnya sama, dapat digunakan ke dalam suku-suku yang ekivalen atau suku yang sama diintegralkan terhadap suku itu sendiri. Nah, ini diperoleh minus 1/3Y kuadrat, kemudian untuk mendapatkan nilai luasnya berapa, tinggal substitusikan, 4 substitusikan terhadap Y, dikurangi dengan batas bawahnya juga substitusikan. Nanti akan diperoleh ini adalah batas atas untuk Y sama dengan 4. Kemudian yang ini batas bawah untuk Y sama dengan minus 1. Nanti kalikan hasil selisihnya dengan seperempat akan diperoleh nilai luasnya adalah 125/24 satuan luas. Nah, sampai sini ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini sampai di sini. Kemudian jangan lupa jelaskan di e-learning-nya. Silakan kerjakan 3 soal in kertas, kemudian Anda upload ke dalam, sekarang kan bisa masing-masing. Kemudian tanya adalah ketika fotonya itu lebih dari 1, jangan lupa bentuk dulu dalam sebuah folder, kemudian dibentuk dalam e-learning-nya. Jadi diupload ke dalam e-learning-nya itu 1 kali dalam bentuk RAR atau zip untuk yang filenya lebih dari 1 ya. Supaya nanti foto 2, foto 3, foto 4, itu kadang di dalam e-learning-nya itu menghilangkan foto yang diupload sebelumnya. Paham sampai sini? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin disampaikan, tadinya saya ingin menunjukkan aktivitas Anda di e-learning untuk masing-masing, tapi karena jaringannya sedang tidak baik, sehingga akses ke e-learning-nya agak susah, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Nah, untuk mengingatkan sebelum saya tutup, jangan lupa aktivitas di e-learning-nya selalu diselesaikan, lihat status persentase completions atau materi-materi yang telah Anda selesaikan itu sudah berapa persen, pastikan sesuai dengan
jadwal supaya nanti ketika menjelang UAS itu, tinggal beberapa pertemuan ya, ketika menjelang UAS, kehadirannya itu memang sudah memenuhi minimal 75%. Jadi jangan sampai kehadirannya itu kurang dari 75%, karena beberapa kemarin itu saya cek ada beberapa orang yang agak malas atau mungkin banyak kendala untuk mengakses e-learning-nya sehingga banyak materi-materi atau video pembelajaran di dalam e-learning yang tidak dapat diselesaikan dengan sesuai dengan waktu deadline-nya atau waktu yang ditentukannya. Sehingga kehadirannya itu masih banyak yang berada di kurang dari 20%. Ini sudah di pertemuan ke-9. Sedangkan untuk menjelang UAS itu tinggal 6 pertemuan lagi, belum nanti terpotong oleh jadwal kuis dan jadwal UAS-nya itu sendiri. Nah, sampai di sini mungkin yang ingin saya sampaikan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.